Oke, balik lagi bareng gua Bang Gula, asikin aja coy. Oke, kali ini kita akan ngebahas lagu dari Revenge the Fate, band deathcore kebanggaan asal Bandung ya. Jadi mereka itu ngerilis album baru dan ini adalah single baru mereka yang judulnya adalah Dark Era. Ya, Dark Era dan apa ya? Jadi sebetulnya teaser untuk album baru ini tuh udah cukup lama, udah sebulan lebih, mungkin hampir kalau nggak salah mungkin lebih dari 2 bulan juga kalau nggak salah ya. Jadi itu dimulai dari apa ya? Dari mulai dia ngepost feed putih kosongan gitu di Instagramnya, terus banyak gitu kan pot putih, terus mulai ada main scratch glitch gitu, video glitch gitu, dan hari ini lagi, dan beberapa hari yang lalu sebelum video ini sebelum gua react, jadi mereka merilis apa ya, karya baru mereka ya yang judulnya Dark Era itu. Oke lah, daripada penasaran kayak gimana Revenge the Fate kali ini. Oh ya, ngomong-ngomong juga mereka ada perubahan logo juga ya, yang sebelumnya itu masih bisa kebaca nama Revenge the Fate-nya, tapi sekarang semakin tidak bisa kebaca ya, seperti band-band deathcore pada umumnya. Ya. Oke, langsung aja kita dengerin kayak gimana deathcore dengan Dark Era. Warning, viewer distraction is advised. Nah, ini logo barunya tuh. Semakin tidak terbaca kan. Oh, masih bisa gue lihat sih, ada Revenge the Fate-nya. Wah, anjir lu, main 3D animation. Wah, studio mana yang bikin? Gokil. Ngeri. Wah, gokil ini ya. Wah, siapa nih yang garap studionya nih? Asik. Bahasa Indonesia nih kayaknya. Bisa dulu. Oh, gue jadi keinget ini coy, apa? Born of Osiris. Di scene 3 orang itu terus ngeliatin bumi gitu. Iya, bahasa Indonesia ini. Ini kota apa ini yang digambar nih? Apakah Jakarta? Oke, ada 2 gedung kembar. Oh. Wah, ini sesuatu yang baru sih dari vokalnya. Asli. Wah, gokil. Mengarah ke clean vokal gitu. Udah kayak apa ya, BMTH di album Sempiternal. Mengarah ke clean vokal. Racikannya luar biasa.
Ngeri, ngeri, ngeri. Mainan efeknya tuh main sequence juga. Anjrit, gokil. Wow, oke, saatnya kita bahas. Oke, mari kita bahas kali ini Revenge the Fate dengan lagunya apa namanya? Dark Era. Jangan bahas Ipul lah. Sultan Desa apa ya? Oke. Ini dalam interpretasi gua, Dark Era ini bisa kedua dua hal ya. Yang pertama ini terkait dengan ruhani ya, terkait dengan lu sebagai manusia beragama, dan yang kedua ini terkait dengan teknologi, modernitas kali ini gitu. Oke. Kita bahas interpretasi gua yang pertama dulu ya, yang terkait dengan rohani gitu ya. Ini sangat erat kaitannya dengan tentunya manusia yang beragama dengan juga agama-agama. Dikarenakan lagu ini gini ya, sebenarnya lebih ke, kalau gua baca liriknya dan juga melihat secara visualnya, ini lebih untuk muhasabah diri sih gitu. Kenapa untuk muhasabah diri? Karena di zaman sekarang ini orang melakukan dosa itu kayak udah nggak punya beban lagi gitu, udah kayak menikmati yang namanya dosa. Orang udah tahu itu tuh dosa, kayak gue tahu kalau itu tuh dosa, tapi gue nikmatin gitu kan, berulang kali. Terus fasenya selalu lingkaran setan, dari menikmati terus menyesal, bertobat, dinikmatin lagi, coba dinikmatin lagi gitu, lingkaran setan terus. Dan ini yang menurut gua yang coba digambarkan Revenge the Fate kali ini di dalam Dark Era. Jadi berotasi terus namanya dosa itu. Jadi, dan kita sebagai manusia yang beragama, yang tahu mana dosa mana yang kebaikan gitu ya, kita melakukan yang dosa seakan-akan itu adalah hal yang baik gitu. Yang gue lihat dari liriknya itu dan dari visualnya juga. Dan apa namanya, dengan sadar loh gitu. Maksudnya kita melakukan hal-hal negatif, hal dosa itu ketika dengan sadar. Dan mereka juga mengingatkan di sini bahwa ya namanya dosa itu sesuatu yang fana. Di sini di chorus ya. Dosa bagai fantasi berakhir menjadi adiksi. Hapuskan kesucian, neraka hanyalah ilusi, hilangkan kewarasan. Ini nih. Dosa bagai fantasi berakhir menjadi adiksi. Yes. Ketika lu jatuh dalam dosa dan lu menikmati dosa itu, akhirnya si dosa itu menjadi adiksi. Katakanlah apa ya, lu menikmati bokep ya, lu menikmati bokep, lu menikmati alkohol sekali dua kali gitu kan, terus ya ada rasa menyesal, iya, karena lu mengetahui itu tidak baik, itu dosa, tapi lu melakukan itu karena ini menjadi adiksi. Ketika lu menikmati, ketika lu itu kan menjadi fantasi ya, menjadi fantasi lu itu ke sebuah kesenangan, ke sebuah kegembiraan, itu menjadi adiksi buat lu, yang dimana itu menghapuskan kesucian, tentunya kesucian kita sebagai manusia gitu kan, kesucian kita juga sebagai umat beragama. Dan neraka hanyalah ilusi. Kenapa neraka hanyalah ilusi? Ya karena kita udah gak takut lagi dengan ancaman-ancaman neraka, dengan berbagai macam siksaannya. Kita tahu gitu kan, kita tahu secara teorinya bahwa neraka itu penuh dengan siksaan, tapi ya itu hanya menjadi ilusi saja akhirnya, dan menghilangkan kewarasan di akhir chorusnya Dark Era ini.
menghilangkan kewarasan. Jadi ketika 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 si dosa yang fantasi ini menjadi adiksi, ya akhirnya menghilangkan kewarasan. Oh ya udah, kita udah sebetulnya kita tahu, kita sadar, tapi ya hilang kewarasannya, kita tuh hilang, jadi gila gitu loh dengan dosa itu. Nah, terus dilanjut lagi kan, tak terhenti terus menyinari sejuk sebuah dosa, sebuah surga yang fana tak terhenti. Nah, ini yang menarik nih. Tadi kan dibahas kan bahwa neraka hanyalah ilusi, tapi di sini sebuah surga yang fana tak terhenti. Jadi dosa yang kita nikmatin itu ya, yang seakan-akan tak terhenti dan terus menyinari diri kita sebagai manusia, itu menjadi sebuah surga yang fana bagi kita. Lu tahu kan surga itu kayak gimana gambarannya? Indah, ada kolam susu dan berbagai macam keindahan ada di surga. Budak seks pun ya, katakanlah para bidadari ketika lo mati masuk surga kan dapat bidadari ya. Katakanlah misalkan bidadari ini kita itu menjadi di dunia ini itu menjadi surga yang fana kalau kita masuk ke dalam dosa itu, katakanlah pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Lu masuk ke dalam situ, itu terasa surga buat lu, tapi ya dosa yang maksudnya surga yang fana yang tak terhenti kata mereka di sini. Dan terus terjebak dalam ilusi kegelapan, terjerat dalam dimensi kehampaan. Ya, ketika kita masuk ke dalam terjerat dosa itu, ya itulah ilusi kegelapan namanya. Dosa itu kayak seolah-olah itu hanyalah ilusi gitu. Ilusi kegelapan tuh kita kayak terhipnotis gitu, termakan oleh ilusi itu, dan kita masuk ke dalam dimensi kehampaan. Kalau lu, mungkin ini gue juga yang merasakan ketika gue menikmati sebuah dosa itu, ya jiwa gue hampa coy gitu, merasakan kejiwaan yang hampa. Entah itu ketika lu ibadah itu hampa, ketika lu mencoba berkomunikasi dengan Tuhan rasanya hampa, dikarenakan apa? Lu udah jatuh dalam kenikmatan dosa itu gitu kan. Itu yang menarik dari liriknya. Terus kita coba gue lihat lagi sebentar lirik di bagian di part pertama. Sebuah kesucian yang mereka jaga kini hilang, tak lagi bermakna, menodai jiwa-jiwa yang sakit dan untuk menjadi hina. Oke, di bagian pertama ya, tadi kita bahasnya dari tengah. Sekarang kita balik dulu ke yang pertama. Sebuah kesucian yang mereka jaga kini hilang, tak lagi bermakna, menodai jiwa-jiwa yang sakit untuk menjadi hina. Ini menggambarkan bahwa orang yang mencoba menjaga dirinya menjadi baik, kayak gua misalkan mencoba menjaga melindungi diri gua dengan baik, bungkus yang baik gitu ya, dengan pikiran yang baik. Tapi kini hilang, tak lagi bermakna karena apa? Ada sesuatu, jiwa-jiwa yang sakit kalau kata mereka, menodai jiwa-jiwa yang sakit. Jadi memang sebenarnya udah sakit gitu, jiwa-jiwanya udah sakit gitu. Jadi mudah untuk dimasuki oleh ilusi kegelapan gitu, yang akhirnya jiwa ini menjadi hina gitu. Ya lebih hina lagi daripada hewan. Jadi ada tingkatan nafsu. Ini menurut menurut teori sofistik ada tingkatan nafsu. Yang pertama ada paling rendah, nafsu amaroh. Ya betul ya, nafsu amaroh. Nafsu amaroh. Yang kedua nafsu apa? Nafsu lawamah. Dan yang ketiga nafsul mutmainah. Nah, ya, nafsul mutmainah itu lu bisa cek di surat Al-Fajr, Quran suci Al-Fajr ya. Nah, kita masuk ke yang nafsul amaroh ya, atau jiwa amaroh ke apa artinya? Mengajak kepada keburukan. Nah, itu. Jadi jiwa yang mengajak kepada keburukan. Jadi nafsul amaroh itu adalah tingkatan jiwa atau nafs yang paling rendah. Bahkan nafsul amaroh itu lebih rendah daripada hewan, lebih hina daripada kejiwaannya hewan. Makanya di sini digambarkan jiwa-jiwa yang sakit untuk menjadi hina. Menurut gua lu masuk ke dalam nafsul amaroh di situ. Kalau lu mau naik lagi tingkat, lu masuk ke nafsul lawamah. Habis itu tingkatan jiwa tertinggi adalah nafsul mutmainah, ketika lu sudah tidak lagi tergoda dengan apapun gitu ya.
kalau lu jatuh dalam kesesatan dan lu masuk ke dalam ilusi kegelapan itu, lu ada di nafsul amarah. Tapi kalau lu katakanlah posisinya iya ada di lingkaran setan gitu kan, terus maksudnya apa, kadang begini kadang begitu, bisa jadi lu ada di tingkatan apa jiwa yang kedua, nafsul lawamah. Tapi menurut gua nggak juga nyampe ke situ. Tapi kalau lu udah jiwa lu udah bener-bener tenang, udah bener-bener damai, udah bener-bener namanya nilai-nilai agama masuk dalam tubuh lu gitu ya, lu ada di nafsul mutmainnah yang mana apa namanya lu udah tidak tergoda lagi dengan apa ilusi-ilusi kegelapan. Lu ketika melihat ilusi kegelapan, lu tahu itu tuh cuman ilusi doang gitu, nggak ada pengaruhnya buat apa-apa buat gua gitu kan. Itu yang kita lihat. Terus kita masuk ke yang part terakhir. Tak lagi berarti jiwa-jiwa yang murni terinfeksi oleh semua kebodohan mendominasi di gelapnya sebuah era kehancuran. Yes. Jadi finalnya adalah dari apa yang kita nikmatin itu, finalnya adalah tak lagi berarti jiwa-jiwa yang murni terinfeksi oleh semua. Jadi ya udah, jiwa kita tuh kalau udah nafsul amarah itu udah apa namanya ketika terinfeksi oleh semua, ya itu tidak lagi menjadi murni, tak lagi berarti gitu si jiwa kita itu sebagai manusia gitu. Terus juga akhirnya kebodohan mendominasi. Kenapa kebodohan mendominasi? Karena ya kita terlena dengan ilusi kegelapan tadi itu, yang akhirnya di gelapnya sebuah era kehancuran. Kita pada menuju era kehancuran. Itu kehancuran bagi rohani kita gitu. Nah, itu interpretasi gue yang pertama terkait dengan kerohanian, terkait dengan agama. Lu mungkin buat yang Kristen lu juga bisa baca Alkitab lu, buat yang Muslim lu bisa baca Quran lu, buat yang agama lain juga silakan baca literasi agama-agama lu masing-masing juga terkait dengan bagaimana lu menginterpretasikan si lagu ini. Oke, interpretasi yang kedua ini terkait dengan teknologi dan juga apa namanya, dark era ini lebih menggambarkan era dunia yang memang menuju kehancuran, di mana kita dikontrol oleh satu sistem gitu, sistem teknologi, sistem modernitas gitu. Kalau gue lihat kan, kalau secara visual ya, lo lihat di hampir secara keseluruhan ada gambaran CCTV, ada gambaran layar TV yang itu kayak seolah-olah memantau gitu kan. Terus gambaran gedung-gedung sudah hancur. Memang ini adalah dark era untuk dunia, bumi, yang dimana manusia, kalau tadi juga lu ngeliat gambaran manusianya itu kan dia dipasangin kabel-kabel gitu kan, dimana sudah tidak ada lagi kerahasiaan. Yang paling isu yang paling apa ya, paling menarik di era digital ini adalah tidak ada lagi namanya kerahasiaan data pribadi gitu. Personal data lo itu udah diambil alih oleh sistem gitu, entah itu AI, entah itu sistem teknologi yang ada saat ini. Lo mau merahasiakan sebagaimanapun nggak bisa. Kalau lo pengen data lo aman, benar-benar aman, ya lo nggak usah pakai teknologi yang ada, internet apalagi gitu kan. Lo nggak usah pakai internet. Mau penggunaan secure apapun lu menggunakan, katakanlah verifikasi 2 langkah dan sebagainya, lu pakai katanya WhatsApp juga sudah terenkripsi end to end yang katanya aman juga. No, menurut gua nggak ada yang aman di dunia ini. WhatsApp masih bisa disadap kok. Terus juga email kita meskipun menggunakan verifikasi 2 langkah juga masih bisa disadap juga. Semuanya masih bisa disadap gitu. Jadi sudah tidak ada lagi rasa aman. Nah, kalau kita bahas dari part ya, kita masuk ke pertama, sebuah kesucian yang mereka jaga kini hilang, tak lagi bermakna, menodai jiwa-jiwa yang sakit untuk menjadi hina. Ini kalau gue interpretasikan lebih kepada ya tadi data, terkait dengan data pribadi kita di era teknologi seperti sekarang ini, di mana kesucian ini lebih pada ya tadi privasi kita sebagai personal gitu. Tidak ada lagi namanya kesucian, ya sudah diternodai yang jiwa-jiwa yang sakit. Jiwa-jiwa yang sakit bisa jadi ini adalah orang-orang yang haus akan bisa eksternal, ini bisa eksternal, bisa juga internal sebenarnya. Kalau eksternal adalah orang-orang yang haus akan data-data lo untuk kepuasan mereka.
untuk iklan kayak gitu misalkan, AI membaca kebiasaan lu berinternet seperti apa dan itu dijual. Sudah banyak coy kasus kasus penjualan data seperti itu, udah banyak. Yang terakhir kan Tokopedia yang datanya kita bocor itu, dan gua nggak sempet benerin data di Tokopedia ya. Ya malas juga sih sebetulnya. Nah apa, orang akhirnya mengambil jiwa-jiwa yang sakit ini, orang yang eksternal ini mengambil data kita untuk dinikmati oleh mereka. Terus kalau internal, menurut gua jiwa-jiwa yang sakit ini adalah kita yang terlalu adiksi terhadap internet. Kita terlalu jor-joran untuk memberikan personal data kita di internet gitu. Terus masuk ke dosa bagi fantasi berakhir menjadi adiksi, hapuskan kesucian, neraka hanyalah ilusi, hilangkan kewarasan. Menurut gua di sini adalah yang dosa menjadi bagi fantasi adalah kesenangan kita terhadap internet, sosial media. Itu yang menjadi, itu adalah fantasi gitu. Semua kesenangan, semua hiburan yang ada di internet itu adalah fantasi yang sebenarnya secara tidak langsung itu sedang menggerogoti personal data lo gitu, yang berakhir menjadi, ya tentunya ketika kita bermain sosial media berakhir menjadi adiksi ya. Lo main TikTokan aja bisa berjam-jam gitu kan, cuman scroll TikTok berjam-jam. Hapuskan kesucian, neraka hanyalah ilusi, hilangkan kewarasan. Iya, ketika lo udah teradiksi itu ya, adiksi media sosial misalkan, ya sudah, kesucian personal data lu itu udah terhapus gitu. Dan lu tahu hasil akhirnya kemana personal data itu, ya adalah keburukan gitu. Lu bisa dikontrol oleh satu sistem gitu. Itu skenario terburuknya itu ya. Jadi lu udah tahu skenario terburuknya akan seperti apa, tapi ya lu membiarkannya itu. Jadi itu menjadi ilusi, yang sesuatu yang buruk, skenario terburuk itu menjadi ilusi ya. Lu akhirnya ya sudah kehilangan kewarasan gitu kan. Tak terhenti terus menyinari sejak sebuah dosa, sebuah surga yang fana tak terhenti. Oke, terus kita lanjut. Terjebak dalam ilusi kegelapan, terjebak dalam dimensi kehampaan. Itu ya kurang lebih sama dengan penjelasannya seperti tadi ya. Dosa bagian fantasi, chorus lagi, tak lagi berarti jiwa-jiwa yang murni terinfeksi oleh semua kebodohan mendominasi di gelapnya sebuah era kehancuran. Ya, secara keseluruhan kalau di interpretasi kudanya kurang lebih sama pembahasannya, bahwa kita akhirnya terlena oleh dunia internet yang kita nggak, ya sebenarnya kita tahu ujung skenario akhirnya, skenario terburuknya, nerakanya itu akan seperti apa ya kan. Adanya kontrol satu sistem yang itu mengontrol kehidupan kita pada akhirnya, dengan semua digitalisasi, semua digitalisasi ya, dari mulai uang lu digitalisasi yang tadinya mulai dari dirham, main emas, perak dan sebagainya, terus berubah ke kertas dan koin logam biasa, terus sekarang udah mulai digital. Ya itu adalah jalan menuju pengontrolan data personal lo gitu. Bayangkan kalau uang lo itu semuanya digital. Ketika lo katakanlah membuat suatu tindakan kesalahan, akun lo bisa dibekukan kan, akun lo bisa dibekukan dan lo nggak bisa pegang duit sama sekali. Kalau katakanlah di masa depan nanti benar-benar udah nggak diproduksi lagi uang kertas, uang fisik itu udah nggak diproduksi lagi, lo cuman bisa pegang kartu atau bahkan lo cuman bisa pegang handphone lo atau jam digital lo, dimana uang lo itu semuanya digital. Ketika lo melakukan satu kesalahan even kecil gitu ya, atau mungkin juga besar, akun lu bisa dibekukan dan ya sudah, lu terjerat dalam dark era atau ilusi kegelapan tadi. Itu yang bisa gue interpretasikan. Ada jadi dua hal. Jadi secara penulisan lirik dan juga visualnya, gue rasa sangat-sangat mewakilkan atau ya sangat menggambarkan kondisi-kondisi manusia di kehidupan saat ini, baik itu secara rohaninya, baik itu juga secara kehidupan sosialnya seperti gitu ya, di dalam era digital. Terus kalau secara musiknya kali ini terus terang sih ya, penggarapannya sesuatu komposisi yang baru dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya gitu. Gak tahu kenapa ya, rata-rata banyak band yang mulai menggunakan sequence elektronik yang seperti ini, gaya-gaya cyberpunk gitu loh ya. BMTH juga kan mengarahnya ke sini. Ini
Revenge the Fat juga mengarahnya ke sini. Hampir semuanya sih, hampir semuanya mengarahnya ke vibe musiknya yang seperti ini. Kerasnya tapi keras dengan sekuensi elektronik yang lu bisa gambarin sendiri deh bagaimana. Gue agak sulit untuk mendeskripsikannya. Kalau lu dengerin musik-musik cyberpunk, jenis-jenis cyberpunk gitu ya, terus dengan 80s sequence kayak gitu, kurang lebih seperti ini yang mereka mengarahnya. Musiknya memang jadi tren juga sih ya kali ini, musik keras tapi kerasnya dengan sequence elektronik yang bikin itu menjadi dark lagi gitu. Itu yang bisa gua nilai dari segi musiknya. Dan ada bagian dimana siapa sih vokalisnya, gue lupa lagi, yang di situ kayaknya yang bagian terjebak dalam ilusi kegelapan, terjerat dalam dimensi kehampaan. Di situ kan dia, si vokalisnya ini anjing gue lupa lagi sebenarnya nama vokalisnya. Si vokalisnya ini dia mengarah kepada clean vokal yang menurut gue ini kayak belum pernah dilakukan. Pernah sih, cuman berbeda dengan apa yang dia coba garap vokalnya di kali ini di bagian itu. Dan di bagian terakhir secara musiknya semakin kental sekuensi elektroniknya gitu kan di bagian terakhirnya. Itulah yang bisa gua bahas kali ini dari Revenge the Fat Dark Era. Oke, so my final score untuk, wah gila, gua mau kasih berapa ya? Terus terang sih, oke lah, 10/10 untuk Revenge the Fat Dark Era. Karena dari segi musiknya mereka menyajikan sesuatu yang sebetulnya baru. Hampir bisa gue bilang setiap instrumennya mencoba mengulik sesuatu yang baru. Terus juga liriknya juga bisa dalam interpretasi gue bisa mengandung dua makna. Terus juga untuk visualnya sendiri mereka menggunakan 3D animation yang digarap oleh Rekaniko. Ini Rekaniko kayaknya artis 3D gitu ya. Dan mixing dan masteringnya mereka di Singapura, oleh Jian Liang at Ionix ya, production Singapura. Wow, gokil sih, kolaborasi yang gokil menurut gua kali ini. Yaudah segitu aja, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. With the knowledge of a